but the corruption level of my country is very alarming. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Presiden Prabowo dalam sebuah forum internasional bertajuk World Government Summit 2025 di Dubai yang dilakukan secara virtual mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang sangat serius, dan di dalam forum itu Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong, meningkatkan, dan memaksimalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang selama ini juga sudah ada jejaknya ya. Kita punya undang-undangnya, kita punya lembaganya, kita punya pemimpin yang selalu mengarahkan agenda-agenda anti korupsi. Namun memang gambarannya masih sangat suram gitu. Setidaknya itu juga yang dipotret dalam indeks persepsi korupsi yang baru di-launching oleh Transparansi Internasional, di mana Indonesia memang kabar baiknya itu naik skornya dari 34 ke 37, dibandingkan tahun lalu kita naik 3 poin. Akan tetapi juga kita harus ingat Indonesia pernah memiliki poin yang lebih tinggi atau skor yang lebih tinggi, yaitu 40 di tahun 2019. Mungkin ini adalah skor yang paling tinggi ya yang pernah kita dapat selama TI mengukur persepsi korupsi di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, untuk membahas mengenai apa yang ada di balik skor IPK atau indeks persepsi korupsi kita tahun ini dan apa implikasinya bagi kebijakan anti korupsi ke depan sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari komitmen lisan ya yang telah disampaikan, kita akan berdiskusi dengan Mas Wawan Heru Suyatmiko atau kita panggil Mas Wawan. Beliau adalah Deputy General Secretary of Transparency International Indonesia. Ini saya harus sebut dalam bahasa Inggris karena memang TIA adalah NGO chapter internasional ya, bukan lokal. Kita sapa dulu Mas Wawan. Mas Wawan, apa kabar? Kabar baik Mas Adnan, semoga juga Mas Adnan dan rekan-rekan di Visi Integritas juga baik-baik semua. Amin. Mas Wawan, terima kasih. Ini kali kedua sudah jadi tamu ya di dalam kanal kita. Semoga ini juga selalu memberikan pikiran segar ya bagi sahabat integritas sekalian. Nah, Mas Wawan bisa dijelaskan IPK 37 kemarin yang sudah di-launching 2 hari lalu itu apa artinya buat kita? Ya, saya pikir yang pertama perlu kami sampaikan bahwa IPK 37 itu artinya bahwa pada prinsipnya belum terjadi perubahan yang signifikan ya dalam 1 tahun terakhir gitu ya. Padahal kita tahu bahwa 1 tahun terakhir itu terjadi perubahan tampuk kepemimpinan gitu ya. Nah, di sisi lain kami juga mencatat bahwa kenaikan poin 37 itu pada dasarnya secara metodologi gitu ya, itu diungkit oleh satu sumber data gitu ya, memang naiknya sangat signifikan karena setelah 2 tahun mereka absen World Economic Forum gitu ya, dan itu angkanya sangat signifikan itu yang sehingga mengungkit itu gitu ya, sehingga kami melihat bahwa angka 37 ini kalau melihat dari konstruksi subdimensi yang ada gitu ya Mas Adnan, kami melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir memang upaya pemberian karpet merah pada pelaku usaha itu sangat besar sekali gitu ya. Nah, sayangnya dan itu memang tercermin gitu ya dari si angka World Economic Forum itu yang 61, dan kemudian ada juga tuh PIRC itu Political Economy Risk Consultancy yang beroperasi di 16 negara berbasis di Hong Kong, dan dia menilai 16 negara dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi, Indonesia termasuk gitu ya, dan beberapa negara di Asia, tetapi juga di luar Asia ada 1 Amerika Serikat, dan itu naik Mas 10 poin gitu dari 28 menjadi 38. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebenarnya skor 37 hari ini tuh lebih banyak disumbangkan dari sektor ekonominya Mas. Sektor ekonomi macam apa? Sektor ekonomi yang dalam tanda petik sudah mulai pada pro investasi gitu ya. Nah,
Sebenarnya pertanyaan kritis selanjutnya pro investasi yang seperti apa nih gitu ya. Ya. Nah sayangnya Seperti PSN PIK 2 kah? betul. Nah, atau bisa dibilang hilirisasi nikel misalnya. Nah, sayangnya survei ini tidak sampai menera lebih jauh gitu ya secara mikroskopik perusahaan macam apa sih yang diharapkan oleh suatu negara untuk bisa berinvestasi. Iya. Artinya survei ini dalam tanda petik tidak menilai sejauh itu gitu ya. Nah, sehingga ketika investasi negara itu berkembang pesat begitu ya, itu saja yang dipotret gitu ya. Tetapi apakah perusahaan atau pelaku usaha investor itu datang dari negara-negara dengan standar integritas yang tinggi atau OECD countries atau non OECD itu nggak menjadi cukup perhatian. Ya, dalam kasus Indonesia kan Cina yang malah terbanyak sekarang. Betul, betul. Atau Vietnam misalnya, itu sama Mas. China juga ya sekarang. China ini kan di Asia bahkan di beberapa negara Afrika gitu masuk ke Amerika Selatan, Pasifik dengan inisiatif mereka BRI gitu ya, Belt Road Initiative kan jadi satu bentuk masivitas investasi mereka gitu ya. Nah, bahkan di beberapa negara kan China menjadi penopang gitu ya untuk pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, sehingga negara dengan negara yang punya investasi tinggi gitu ya, tetapi mereka abai terhadap integrity due diligence gitu ya. Ini perlu menjadi catatan juga harusnya gitu ya bagi PERC, bagi World Economic Survey gitu ya. Ketika mereka menanyakan, ya oke, investasinya tinggi di sebuah negara, tetapi apakah negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang hadir itu punya keketatan tinggi gitu ya. Nah, Ya. kalau tidak punya ya bisa dibilang ini agak naif nanti ke depannya gitu ya. Atau yang kedua misalnya, okelah WEF seperti itu PRC, tapi CPI-nya misalnya. Nah, kita tahu bahwa China, India gitu ya, itu kan punya CPI yang juga rata-ratanya hampir sama kayak kita, kayak China itu kalau tidak salah hanya di angka 43, 44 gitu ya. Nah, artinya apa? Ada masalah sendiri nih di sana. Nah, meskipun kita tahu kalau misalnya, pelaku usaha atau investor yang datang dari US misalnya, angkanya juga 65 kalau tidak salah, turun US itu. Nah, ini menjadi catatan, berarti hari ini sebenarnya, pembangunan ekonomi kita gitu ya, itu hadir dari investor-investor yang sebenarnya kurang cukup peduli gitu ya, ketika bicara soal integritas gitu ya. Artinya relasi terhadap korupsi, baik itu suap, gratifikasi, konflik kepentingan, itu tidak menjadi satu catatan yang penting gitu ya Ya. dalam perdebatan terkait dengan dengan Indikator itu ya. indeks persepsi korupsi ini gitu Oke. Mas Adnan. Oke, nah kalau kita rujuk dan bandingkan misalnya dengan negara tetangga yang sangat kecil, yang baru merdeka, Timor Leste ya, itu kan malah Timor Leste itu di skor 40 kalau nggak salah. Yang mana itu tentu lebih baik dari Indonesia gitu ya. Nah, perbandingan ini apa yang bisa dijelaskan Mas Wawan? Apakah karena indikator Timor Leste lebih sedikit yang digunakan? Meskipun justifikasi itu juga bisa dibantah ya. Kalau skornya semuanya lumayan bagus juga pasti akan in total bagus gitu ya peringkatnya. Gimana Mas Wawan menjelaskannya? Ya, yang pertama disclaimer dulu Mas ya, sebenarnya tujuan CPI tidak untuk membandingkan antar negara. Oke. Karena apa gitu ya, karena memang terjadi beberapa faktor gitu ya. Yang kedua gitu ya, saya kira benar Mas Adnan tadi kalau kita membandingkan antar negara, itu juga perlu dilihat secara fair gitu ya, artinya bahwa berapa jumlah indikator yang ada dan mendukung. Kayak misalnya kalau Indonesia itu kalau mau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, atau Laos gitu ya, itu punya 9 indikator juga gitu, sedangkan Timor Leste itu hanya 4 gitu. Ya. Beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Brunei itu juga pernah selalu tinggi. Brunei itu selalu nomor 2 di ASEAN Mas, angkanya di atas 50-an gitu ya, selalu di bawah Singapura. Tapi Brunei juga sama tuh, Brunei Darussalam pernah angkanya hanya 3 survei, makanya 3 tahun terakhir tidak dipakai karena tidak mencukupi. Jadi kami punya prasyarat Mas, sebuah negara untuk bisa diukur CPI-nya itu minimal itu ada 3 sub indikator atau 3 survei pendukung yang itu konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Oh. Jadi kalau misalnya walaupun ditemukan 3 tapi tahun ini keluar, tahun ini enggak ya, kita nggak akan keluarin itu. Oke, Gitu ya. jadi negara itu di-exclude ya?
Betul, negara itu tidak akan diukur gitu ya. Nah, itu penjelasan pertama soal metodologi kenapa misalnya Timor Leste itu tidak fair untuk dibandingkan karena jumlah indikatornya lebih sedikit, Mas. Yang kedua, kenapa tadi bahwa antar negara itu tidak disarankan karena soal politik pemberantasan korupsi masing-masing negara itu berbeda, Mas. Gitu ya. Jadi lagi-lagi karena basisnya survei, meskipun kita tahu bahwa beberapa catatan terhadap persepsi ini menjadi hal yang saat launching gitu ya oleh akademisi dan semua apa namanya peneliti gitu ya bahwa persepsi ini sangat volatile gitu ya. Tetapi Iya. mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau karena hari ini tidak ada satu alat yang bisa membuktikan bahwa korupsi di sebuah negara itu bekerja secara efektif dan efisien dari sisi apa, Mas, begitu. Kalau dari sisi misalnya kepatuhan kita terhadap ratifikasi ANKEK yang sudah disepakati, ada negara juga yang nggak sepakat itu, jadi kita nggak kasih. Kedua, soal politik pemberantasan korupsi masing-masing negara, kan, tidak ada satu keseragaman, Mas, ya. Jadi artinya begini, Mas, dalam satu sisi, negara yang banyak menghukum atau, mengungkap skandal kasus korupsinya gitu ya, itu bukan berarti negara itu banyak korupsinya. Karena hal sebaliknya, negara yang misalnya tidak ada nih bersih sekali atau dianggap bahwa nggak pernah nih ada skandal kasus itu juga bukan berarti itu negara bebas korupsi kan. Iya. Nanti pemberantasan korupsinya beda gitu, Mas. Nggak ada standarisasi itu gitu ya. Kalau standarnya tadi ANKEK, ya ANKEK aja, nggak semua negara meratifikasi gitu ya. Nah, dari situ ketiadaan keseragaman jadi kita tidak bisa bicara soal, fakta hukum seperti apa yang harus diungkap. Apalagi kita tahu bahwa fakta hukum itu juga sulit sekali untuk dikuantifikasi. Iya. Tapi dalam hal ini pelaku usaha itu membutuhkan kan memang CPI ini, penjelasan kita selalu bahwa ini survei elit, Mas, gitu ya. Iya. Artinya siapa yang menjadi, responden dari 9 indikator atau 13 indikator di dunia ini ya mereka yang menjadi CEO, mereka yang, semacam, high atau Investor. person investor yang ada di negara tempat beroperasi dan mereka memberi gitu ya. Nah, nilai lagi-lagi, Mas, jadi agak sulit kalau misalnya mereka atau ya tidak maulah baca hal-hal yang sifatnya kualitatif gitu ya, meskipun itu menjadi penting. Nah, makanya kuantifikasi dari, apa namanya, upaya, pemberantasan korupsi itulah yang cukup ditangkap sedemikian rupa dengan skor, dengan angka. Nah, dari angka situlah sebenarnya dia akan mulai membedah nih satu-satu gitu ya. Nah, dari situ makanya agak sulit untuk membandingkan tadi, membicarakan korupsi itu dari sisi fakta. Akan sulit sekali, Mas, gitu ya. Kecuali memang, tadi dia, mau masuk ke negara itu dan minta saran gitu ya. Yang ketiga, Mas, itu soal, kenapa perbandingannya adalah, tidak disarankan untuk antar negara, itu adalah terkait dengan, misalnya tadi, kalau kita mau cherry picking nih, Mas, gitu ya, kita mau cherry picking hari ini, WF kita 61, PRS kita kalau nggak salah 45, terus kemudian PIRC tadi 38, kita ambil 4 aja, Mas, IPK kita 50 juga, Mas, gitu. Iya. Ya kan? Kita abaikan varieties of democracy gitu, tapi kan kami sebagai peneliti nggak bisa melakukan itu dan nggak boleh melakukan itu. Iya. Gitu ya. Kecuali buzzer ya. Kecuali buzzer atau influencer gitu ya. Nah, bahkan kecuali pemerintah gitu ya. Dan itu kan sering terjadi. Akhirnya pemerintah, sering kami beri catatan cherry picking gitu ya. Iya. Pemerintah akhirnya apa sih? Ini, Mas, apa namanya? Mengambil yang selalu Menguntungkan. yang menguntungkan dia supaya apa? Membangun paket kebijakan ekonominya itu pro investor, Mas. Iya. Nah, lagi-lagi tadi yang, tesis saya di awal bilang bahwa akhirnya tidak peduli investor dari mana gitu ya. Nah, itu yang sering sebenarnya digunakan oleh pemerintah kita. Makanya kenapa kalau protesnya selalu bilang, "Lah partisipasi publik kita nggak jalan kok, artificial aja itu yang meaningful nggak ada kok." Iya. Ya karena proses cherry picking itu atau penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukumnya nggak jelas kok kita gitu ya, nggak ada kepastian hukum bagi investor. Misalnya kenapa itu aktor-aktor non negara gitu ya bisa masuk dan kemudian minta pungli, minta jatah kearifan lokal dan sebagainya. Mekanisme Kenapa? ormas. Betul. Karena apa? Karena aktor negaranya itu nggak berperan. Karena yang diurus yang penting investasi masuk gitu ya. Nah, swasta akhirnya juga berpikir karena dia nggak punya integrity due diligence, dia nggak punya kepatuhan terhadap anti korupsi atau bagian dari OECD countries, atau negaranya sendiri punya undang-undang anti korupsi yang ketat mengatur soal foreign bribery, foreign extortion. Nah, ya jadinya ya sudah tak masukin aja dalam biaya produksi kantorku, yang penting aku bisa berusaha di situ.
Ya. Kan ini profit gitu loh, Mas. Iya, Nah, betul. meskipun suatu saat nanti dia harus memikir soal risk gitu ya. Hmm. Bisa jadi gitu, tapi itu nggak jadi, pertimbangan. Nah, yang keempat itu, Mas, kenapa tidak fair juga membandingkan, antar negara itu, misalnya Indonesia sama Timor Leste gitu ya. Indonesia anggota G20. Sekarang saat ini kita pasar terbesar loh, Mas, gitu ya, di Asia Tenggara, Mas, gitu ya. Dan kita mau aksesi OECD, kita anggota FATF gitu ya. Nah, sedangkan negara-negara yang lain kan bisa jadi kayak Timor Leste gitu ya, atau Laos, Myanmar, dia bukan, investment destination gitu ya. Ya. Jadi, bisa dibilang, eee eee, mau berinvestasi di Indonesia dengan pelaku usaha, maksudnya investor, Mas, ya. Mereka mau menanamkan, usahanya atau menggerakkan usahanya di Indonesia sama di Timor Leste tentu beda dong, Mas. Ya. Orientasi kepada keuntungannya kepada resikonya. Makanya Iya, kalau di Indonesia betul. kenapa mereka berani membayar mahal untuk menanggung resiko itu karena keuntungan yang dia akan dapatkan lebih besar, Mas. Ya, Secara teori ekonomi kan seperti itu, gitu, betul. Mas. Ya, karena korupsi sendiri kan teorinya teori kalkulasi ya. Betul betul. Mas Wawan terakhir, Ya. CPI sudah keluar, skor kita 37, naik 3 dari 34 tahun lalu. Presiden Prabowo masih meratapi situasi pemberantasan korupsi dan tentu semestinya karena dia yang megang komando dari upaya pemberantasan korupsi, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Presiden sebelumnya juga berjanji memberantas korupsi meskipun yang diberantas KPK gitu ya. Nah, dari semua indikator yang dimiliki di dalam indeks persepsi korupsinya TI, apa sih yang bisa diterjemahkan sebagai kebijakan konkret Presiden Prabowo? Iya. Sehingga pemberantasan korupsi yang sering kita diskusikan itu tidak sekedar omon-omon, akan tetapi menjadi kebijakan yang real, yang itu bisa juga membantu Indonesia memperbaiki reputasinya, membantu memperbaiki ekonominya, membantu memperbaiki tentu kesejahteraan masyarakatnya gitu ya. Itu apa Mas Wawan? Ya, saya kira ini satu momentum yang tepat ya, Mas Adnan, karena, 100 hari baru saja terlewati gitu ya, 100 hari Presiden Prabowo dan kemudian Presiden Prabowo juga, punya Astagita yang kemudian nanti akan blending ke RPJMN gitu-gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat, apalagi di saat bersamaan, di hari-hari ini gitu ya, Presiden Prabowo juga hadir di World Governance Forum dan mengatakan dengan sangat jelas sekali, korupsi di Indonesia itu parah, artinya ada pengakuan kan gitu. Jadi, Iya. justru angka 37 itu kalau tadi Mas Adnan di awal bertanya, "Kita gembira nggak sih?" Gitu, bukan saya yang menjawab kan gembira atau enggak. Justru Presiden Prabowo menjawab bahwa makin parah meskipun CPI-nya naik. Iya. Justru yang menjawab Presiden Prabowo. Jadi yang mengapresiasi malah Presiden Prabowo gitu ya. Masih parah kok gitu loh. Nggak perlu TI untuk menjawab itu. Makanya dari tadi saya nggak jawab itu, Mas An. Nah, dari situ kita akan kelihatan sebenarnya ini momentum yang tepat gitu ya. Nah, momentum yang tepat itu bahwa hari ini saya kira, Pak Prabowo gitu ya, bersama kabinetnya saya kira penting untuk membangun satu peta jalan pemberantasan korupsi yang komprehensif. Karena beliau punya 2 pengalaman yang bisa diambil pelajarannya. Pengalaman yang pertama, fokus pada improvement gitu ya. Kalau kita mau fokus pada improvement saya kira, Pak Prabowo ini sebagai presiden gitu ya, ini perlu belajar dari SBY. SBY itu Mas gitu ya 10 tahun, beliau mampu menaikkan indeks persepsi korupsi, sebesar 12 poin. Dari tadinya 22 di tahun 2005 menjadi 34 di tahun 2014, gitu ya. Kalau dari Jokowi apa yang Sedangkan Pak bisa Jokowi, dipelajari? nah kalau Pak Jokowi itu, bukan di fokus Antitesis. improvement, bukan. Bukan di fokus improvement-nya tapi di skornya, gitu ya. Oke. Meskipun kita berangkat dari data Pak Jokowi itu dalam jangka waktu 10 tahun hanya naik 1 poin, Mas. Jadi di angka 36 tahun 2015 dan kemarin 37 di tahun 2024 kemarin. Ya. Tetapi kita tahu tahun 2019 angka 40 tertinggi, Mas. Ya. Dan skor IPK zaman Pak, SBY gitu ya. Nah, jadi dari 2 presiden ini saya kira, Pak Prabowo punya sangat bahasanya punya kemewahan gitu ya untuk membangun peta jalan anti korupsi yang komprehensif gitu ya. Nah, itu kalau bicara soal CPI-nya, Mas. Tapi kalau soal bicara substansi dari pemberantasan korupsinya, nah saya kira nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Pelemahan KPK misalnya, itu
itu menjadi salah satu trigger kenapa kita juga nggak bisa naik-naik terus CPI-nya, Mas. Jadi saya kira mengembalikan independensi KPK, satu contoh menarik itu dari Malaysia, Mas, gitu ya. Penguatan badan anti korupsi di Malaysia itu konkret, Mas. Ya. Dari yang tadinya di bawah Perdana Menteri, Mas, sekarang diangkat menjadi di bawah Kepala Negara. Nah, dalam hal ini, kenapa kami selalu mengalamatkan presiden kalau di Indonesia? Karena presiden di Indonesia itu punya dua baju, Mas. Satu kepala pemerintahan dan satu kepala negara. Ya. Jadi kalau bicara badan anti korupsi, dia harus bertindak sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Ya. Itu yang selalu keliru. Dan juga kepala rumah tangga ya. Dan Pak Prabowo hari ini, kalau mau, kami selalu mengalamatkan dari zaman Ibu Megawati, bahkan zaman Gus Dur itu, kalau setiap launching CPI itu pemberantasan korupsi butuh siapa sih? Butuh dirijen. Nah, kalau mau beliau, Pak Prabowo ini punya waktu. Kami bahkan 10 tahun selalu bilang ke Pak Jokowi, Pak, jadi dirijen, jadi kepala negara gitu ya. Nah, pelajaran itu yang harusnya bisa diambil hari ini oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi kepala negara, jadi dirijen untuk mengatur orkestrasi anti korupsi yang maju ke depan. Ya. Penguatan badan anti korupsi gitu ya, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Terus kemudian, nah ini kan janji beliau. Saya ini berangkat dari janji. Ya. Saya bukan menuntut beliau mengada-ada atau apa enggak. Janji beliau katanya mau merampas aset koruptor yang di luar negeri. Bahkan dengan membentuk pasukan khusus untuk menjemput. Ya, betul. Membentuk pasukan khusus untuk menjemput koruptor yang ada di luar negeri. Monggo silakan itu dilakukan. Nah, sebenarnya ada Badan Khusus Anti Korupsi KPK yang dia siap dan pernah punya pengalaman panjang untuk naik level pada badan anti korupsi yang prima. Itu yang terus di ini. Karena apa, Mas? Tadi balik lagi, pelaku usaha itu butuh kepastian hukum. Ya. Nah, KPK dengan sepak terjangnya yang dengan di bawah Undang-Undang 30 2002 itu mampu memberikan itu. Iya. Nah, yang kedua, saya kira mau nggak mau Pak Prabowo harus menggunakan powernya secara positif gitu ya. Itu untuk membangun demokrasi kita gitu ya, yang substansial. Bukan lagi artificial participation, tapi sudah masuk pada meaningful participation, Mas, gitu ya. Itu yang harus dibangun lagi. Saya kira citra Pak Prabowo beberapa waktu lalu kan harusnya membantu itu gitu ya, terlepas dari populisme dan sebagainya. Tapi dia punya, sekarang masih ada waktu nih, baru 100 hari nih, Mas, untuk membangun itu gitu ya. Nah, yang ketiga lagi-lagi bahwa lembaga penegak hukum dan regulasi yang ada itu harus ditujukan untuk, Mas, untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Karena pengalaman kita belakangan ini bahkan sampai 20 tahun, bahkan 10 tahun terakhir ini kan terlalu naif ya, bahwa pemberantasan korupsi kita itu sebenarnya ditujukan hanya untuk mempermudah investasi ekonomi gitu ya. Supaya investor masuk gitu ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu diciptakan dengan dia abusive terhadap beberapa integrity due diligence, environmental due diligence, bahkan governance due diligence. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya yang datang investor macam apa yang kita nggak tahu 5 tahun lagi. Nggak usah nunggu 5 tahun. Bencana lingkungan kita udah ngadepin, Mas. Apalagi climate change gitu. Kita gagal mencapai NDC kita gitu ya. Betul. Nah, di situ sebenarnya letaknya kepemimpinan, orkestrasi terhadap anti korupsi dan dirijen yang memang benar-benar dia punya satu langgam irama yang apa namanya yang berdampak pada masyarakat. Dampaknya siapa sih? Sebenarnya kami sih selalu melihat gini, Mas. Terakhir nih, Mas. Kami selalu melihat bahwa oke, CPI kita angkanya segini ketahuan. Pertumbuhan ekonomi kita misalnya selalu menargetkan 8%, 7%, sekarang malah 8% gitu, tapi yang tercapai hanya 5-6%. Oke, itu tercapai. Oke, tercapai. Tapi karena CPI-nya rendah, pernah nggak kita membandingkan tiga data kita kumpulkan? Satu CPI, satu economic growth, satu lagi Gini Index. Nah, kita jadi tahu siapa sih yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi ini saat korupsinya tinggi, saat CPI-nya rendah gitu ya. Gininya itu selalu akan muncul orang miskin baru gitu ya. Artinya yang menikmati kue-kue investasi ya lagi-lagi mereka yang diuntungkan oleh situasi yang sangat korup itu. Gitu, Mas Adnan. Ya, termasuk ya Project Peak 2 ya dengan status PSN-nya itu kan juga akhirnya memberikan value ekonomi yang berlipat ganda ya kepada pengusaha di sana, kepada pemiliknya, tapi ya rakyat kemana? Rakyat nelayan ya tersingkir, mereka nggak punya akses gitu. Bukan hanya Peak 2, Mas ya kalau PSN. Saya kira hilirisasi nikel itu juga jadi satu datanya juga sudah disampaikan oleh Tom Lembong ya beberapa waktu lalu saat debat Capres, di mana efek kesejahteraan ke masyarakat sekitarnya nggak ada gitu, atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Oke.
kepala negara akan sangat menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi dan salah satunya supaya nggak omon-omon itu bagaimana memperkuat KPK ya. Jangan sampai posisinya jatuh hanya sebagai kepala keluarga. Karena kalau kepala keluarga itu tugasnya membantu anak-anaknya. Iya betul. Demikian sahabat integritas, jumpa lagi di lain waktu. Kita ketemu lagi dengan narasumber lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.